Sifat toleransi ini tidaklah konstan atau konsisten untuk suatu jenis tumbuhan. Sifat toleransi ini dipengaruhi oleh beberapa keadaan. Di antaranya dipengaruhi oleh umur pohon, kekeringan, tingkat kesuburan tanah, dan letaknya dari garis lintang. Kemudian terdapat beberapa hal yang membedakan antara pohon toleran dengan pohon intoleran. Yang pertama, tumbuhan toleran ini mampu mempermudah dirinya meskipun dirinya berada di bawah naungan tajuk. Sedangkan tumbuhan intoleran tidak mampu. Pohon intoleran baru bisa mempermudah dirinya ketika berada di tempatnya atau ketika tajuknya mulai terbuka. Yang kedua, pohon toleran ini mampu tetap tumbuh meskipun lambat di bawah naungan pohon lain. Berbeda dengan pohon intoleran yang tidak akan bisa tumbuh atau bahkan mati. Pada pohon toleran, mereka memiliki tajuk yang tebal dan daun-daunnya masih bisa berfungsi pada intensitas cahaya yang rendah. Sedangkan pada pohon intoleran, mereka memiliki lapisan tajuk yang tipis, sehingga daun-daunnya mampu mendapat suplai cahaya dengan baik. Yang keempat ini dijelaskan jika pohon toleran melakukan pembersihan cabang secara perlahan, berbeda dengan pohon intoleran yang cepat. Batang pohon toleran cenderung berbentuk kerucut, sedangkan batang pohon intoleran cenderung berbentuk silindris. Dalam kondisi kerapatan, tegakan yang sama dikarenakan cara pelepasan cabang-cabang bawah. Tegakan penuh yang terdiri dari jenis toleran cenderung memiliki jumlah batang lebih banyak per hektar. Sedangkan tegakan yang terdiri dari pohon intoleran cenderung memiliki jumlah batang lebih sedikit per hektar untuk umur dan kualitas tumbuh yang sama. Pada waktu masih muda atau juvenil, pertumbuhan meninggi pohon-pohon toleran cenderung lebih lambat. Sedangkan pada waktu masih muda, pertumbuhan meninggi pohon intoleran cenderung lebih cepat. Penentuan toleransi pohon. 5 kelas toleransi secara luas. 1. Sangat toleran. 2. Toleran. 3. Intermediate. 4. Intoleran. 5. Sangat intoleran. Penentuan pohon toleran dan intoleran. Yang pertama itu ada kerapatan tajuk. Kerapatan tajuk itu cara yang paling tepat untuk penentuan toleransi. Karena penentuan toleransi itu dari banyaknya daun yang bertahan hidup dalam suatu tajuk. Jadi itu kalau jenis intoleran mempunyai daun yang relatif tipis dan tajuk dengan kanopi yang terbuka. Sedangkan jenis toleran tuh mempunyai tajuk dan penutup kanopi yang lebih tebal dan rapat. Terus perbedaannya juga sangat jelas dengan tajuk ekstrim rapat dan yang terbuka. Terus metode paling langsung untuk menentukan kerapatan bersifat subjektif. Terus penentuannya bisa dengan cara mengukur cahaya yang tersaring melewati tajuk-tajuk pohon dengan alat pengukur cahaya. Terus yang kedua itu ada cahaya minimum untuk keberadaan daun. Penentuan cahaya minimum yang dibutuhkan suatu daun hidup memerlukan penggunaan fotometer portable kecil. Fotometer itu kayak suatu alat untuk mengukur cahaya gitu. Terus, meskipun cahaya diukur secara mekanis, tapi metode ini tidak teliti karena cahaya itu kan selalu berubah. Terus, tidak mudah menentukan waktu dan cahaya yang secara efektif menembus ke suatu daun dan menyebabkan hidup atau matinya daun itu. Terus, metode ini juga jarang digunakan. Yang ketiga ada pemangkasan alami. Kecepatan batang membersihkan diri dari cabang-cabang bawah, terutama dalam tegakan terbuka dan jarang, dapat merupakan suatu indikator derajat toleransi yang baik. Jadi itu kalau jenis intoleran tuh membersihkan batangnya bisa lebih cepat. Kadang-kadang bahkan ketika tumbuh pada posisi terisolasi pada cahaya penuh. Terus kalau pohon toleran tuh batangnya bisa relatif lambat kalau membersihkannya karena daun-daunnya tetap berfungsi pada cahaya rendah. Terus kriteria ini juga subjektif. Terus yang keempat itu jumlah order cabang. Pohon intoleran relatif mempunyai jumlah order percabangan lebih sedikit daripada pohon toleran. Walaupun ukuran toleransi secara teoritis ini menarik, namun di dalam praktek mengalami kegagalan. Karena kisaran order cabang dari jenis paling intoleran ke paling toleran hanya 4-8.
Jumlah order cabang tidak spesifik untuk suatu jenis pohon, tetapi bervariasi menurut tempat tumbuh, umur, dan ekspos matahari. Terus yang ketiga, pada pohon berdaun besar dan majemuk, jumlah order cabang tidak berkorelasi dengan toleransi. Untuk kriteria yang kelima untuk penentuan pohon toleran dan intoleran, yaitu kecepatan pertumbuhan tanaman muda. Jadi pola pertumbuhan juvenil yang cepat merupakan sifat khas pohon intoleran, sedangkan jenis toleran itu tumbuhnya lebih lambat. Hal ini tuh hanya berlaku untuk pertumbuhan dalam cahaya penuh atau di bawah sengkop tajuk yang ringan. Nah, jadi tuh kalau toleran itu, dia tuh pada masa juvenil itu, kalau toleran itu tuh dia tuh lebih lambat tumbuh pada masa juvenil. Kalau intoleran itu dia lebih cepat untuk bertumbuh. Di bawah naungan teduh, kemampuan jenis toleran untuk bertahan memungkinkan pertumbuhan meninggi lebih cepat. Meskipun sifat asli pertumbuhannya lebih lambat, jenis intoleran menderita dalam intensitas cahaya rendah. Sifat khas cepat tumbuh ini bervariasi menurut daerah hutan dan tempat tumbuh dan tidak dapat diterima sebagai ukuran yang umum. Yang keenam yaitu keadaan permudahan alami di bawah tegakan. Karena kemampuan pohon bertahan di bawah naungan merupakan definisi toleran, maka kriteria ini secara fundamental paling baik dibandingkan dengan yang lain. Kemampuan bertahan itu dapat diukur dengan benar hanya di atas petak-petak percobaan tetap, di mana riwayat hidup setiap anakan dapat diikuti secara seksama. Pada waktu bersamaan, kenampakan permudahan itu jelas merupakan suatu kunci wajar bagi kemungkinannya dapat bertahan terus. Jadi kalau yang toleran itu kan dia kan bisa tahan di bawah naungan. Jadi meskipun dia nggak ada cahaya matahari itu dia tetap bisa terus mengalami permudahan alami. Jadi dia tuh jenisnya bakal bisa bertahan terus menerus. Sedangkan kalau yang intoleran itu dia rentan. Misalnya di bawah naungan saja dia udah langsung kekurangan pasokan dan lain-lain dan mungkin bahkan mati. Jadi intoleran itu benar-benar tergantung oleh cahaya matahari juga, seperti itu. Yang ketujuh adalah struktur daun. Struktur daun dari pohon intoleran ditandai dengan epidermis dengan permukaan mengkilat dan keras. Yang kedua, suatu pertumbuhan kuat dari jaringan palisade. Jaringan palisade itu ada di jaringan mesofil atau disebut juga jaringan tiang, di mana terdapat banyak klorofil guna untuk fotosintesis. Yang ketiga, sedikit jumlahnya parenkim bunga karang. Bunga karang itu digunakan untuk memperkuat struktur daun, seingat saya seperti itu. Yang keempat, daun-daunnya seringkali tebal dan seperti kulit. Nah, sebaliknya pada daun-daun dari spesies toleran, perbedaan-perbedaan ini tuh ada tapi nggak konstan. Penjarangan alami. Tegakan jenis intoleran mendominasi lebih cepat jika pertumbuhannya belum berhenti. Tegakan kebanyakan jenis yang sangat rapat akan berhenti tumbuh selama suatu periode. Dan semakin toleran suatu jenis, semakin cepat beberapa individu mendominasi. Stagnansi, pertumbuhan dapat bertahan selama periode yang lama. Nah, stagnansi itu apa? Tadi saya membaca di internet, stagnansi itu merupakan pertumbuhan yang lambat. Seperti itu. Beberapa jenis seperti Pinus contorta tidak mampu menghasilkan dominasi bila pernah terjadi stagnansi. Pohon tersebut sangat ulet, bertahan hidup terus meskipun pertumbuhannya sangat lambat dalam waktu yang lama. Ketika akhirnya dibebaskan, pohon-pohon tersebut berkembang sangat baik jika tekanan tidak terlalu lama dan berat. Sebaliknya, untuk pohon intoleran habis sama sekali dengan cepat, dan jika dibebaskan sebelum mati, pohon tersebut sering lamban merespon terhadap pembebasan. 10. Kerapatan batang. Karena tipikal pertajukannya, tegakan jenis toleran memiliki kerapatan pohon yang cenderung lebih besar dibandingkan tegakan pohon intoleran pada umur dan tinggi yang sama. Ke-11, peruncingan batang. Batang pada jenis intoleran lebih berbentuk silindris karena pohon-pohonnya mudah menghilangkan cabang bawahnya dan berkembang lebih cepat. Pohon toleran dalam kondisi kerapatan tegakan yang sama cenderung mempunyai bentuk lebih kerucut. Contoh-contoh pohon intoleran, yaitu ada Tectona grandis, Casuarina spp, Eucalyptus spp, Pinus mercusi, Orchoma bicolor, Melaleuca leucadendron,
Acacia mangium, Paracerianthes falcataria, Peronema canensis. Pohon toleran ada Celyra oleosa, Agathis sp, Diospyros celebica, Diospyros malabarica, Sorea sp, Leucanea leucacephala. Dan untuk contoh pohon setengah toleran ada Altingia excelsa, Dalbergia spp, Langstroemia speciosa, Eusiderosilon zuaggeri, dan Vitex pubescens. Terima kasih